Selamat datang di channel Buku Dunia. Kali ini akan membahas misteri Bank Indonesia milik siapa. Bank Indonesia juga disebut Bank Sentral. Apa sih yang dimaksud dengan Bank Sentral? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya. Bank sentral bukan bank biasa yang bisa untuk menabung seperti bank-bank lainnya. Tugas bank sentral mencetak mata uang, mengontrol nilai mata uang, menjaga kestabilan ekonomi. Bank sentral dunia yang terbesar adalah Bank Federal Reserve. Bank ini termasuk bank tertua di dunia. Bank ini berada di Amerika. Bank ini yang menerbitkan dolar. Bank ini yang berkuasa penuh terhadap dolar. Apakah Bank Federal Reserve milik pemerintah Amerika? Bukan. Bank Sentral Federal Reserve bukan milik Amerika. Bank ini milik swasta. Pemilik bank ini adalah seorang dari pengusaha elit global keturunan bangsa Yahudi yang mempunyai kekayaan tidak terhingga dan bisa mempengaruhi dunia. Negara Amerika sendiri untuk mendapatkan mata uang dolar harus meminjam dari Bank Federal Reserve. Dari selembar mata uang dolar dikenakan bunga dan harus dibayarkan pada bank tersebut. Rakyat Amerika sendiri tidak menyadari akan hal tersebut. Rakyat Amerika tidak mengetahui kalau mata uang mereka bukan dari pemerintah mereka sendiri, melainkan dengan cara meminjam kepada swasta. Hal ini memang sengaja dirahasiakan agar tidak terjadi revolusi. Sekarang kita kupas tentang Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Kerajaan Belanda mendirikan bank di Indonesia pada tahun 1828 bernama De Japas Bank yang tugasnya mengedarkan uang di Indonesia bernama gulden dan mengatur perputaran uang dan transaksi ekonomi pada saat itu. Menurut sumber Kompasiana.com, sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pemerintah membuat bank sentral sendiri bernama Bank BNI 46 pada tahun 1946 dan menerbitkan uang Republik Indonesia disebut Ori, pecahan Rp2 dijamin dengan 1 gram emas. Hal ini membuat geram bankir-bankir internasional dan kerajaan Belanda. Akibatnya, mereka tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak uang Ori dan Bank BNI 46. Dampaknya terjadi agresi militer sekutu kepada Indonesia selama beberapa tahun. Karena tekanan yang kuat kepada Indonesia dari sekutu melalui agresi militer, akhirnya terjadi perundingan. Perundingan itu bernama KMB atau Konferensi Meja Bundar. Perundingan yang sangat merugikan pihak Indonesia, mau tidak mau harus diterima Indonesia. RI akan diakui kemerdekaannya dengan beberapa syarat. Salah satunya, pemerintah Indonesia harus membayar hutang-hutang kerajaan Belanda sebesar 4 miliar dolar. Mereka sudah menjajah lama bangsa Indonesia dan kita harus membayar hutang-hutangnya. Dan Bank BNI 46 harus diberhentikan dari Bank Sentral. Dan Bank Sentral digantikan oleh Bank De Japas Bank, bank kepunyaan orang Yahudi. Dan pemerintah Indonesia terpaksa menyetujui perjanjian tersebut. De Japas Bank ini cikal bakal Bank Indonesia. Dan tidak lama De Japas Bank berubah nama menjadi Bank Indonesia. Saat tahun 1999, karena beban hutang yang tinggi dan terjadi krisis moneter, Bank Indonesia dilepas dari Republik Indonesia, dijual sepenuhnya oleh asing. Perusahaan itu bernama IMF. Bank Indonesia sekarang langsung di bawah IMF. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Bank Indonesia bertanggung jawab kepada Bank Dunia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Dan Bank Indonesia tidak dibiayai oleh APBN. Bank Indonesia bukan bank negara. Bank Indonesia bukan BUMN seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.
Saham Bank Indonesia dimiliki swasta para elit global, dan nama-nama pemilik saham Bank Indonesia dirahasiakan. Bank Indonesia sangat independen. Bank Indonesia bagaikan sebuah negara di dalam negara. Sehingga pemerintah sulit untuk menolak kebijakan-kebijakan asing, kebijakan ekonomi maupun kebijakan politik. Karena mata uang rupiah dicetak oleh asing, Gubernur Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Undang-undang melindungi Gubernur Bank Indonesia, sehingga Gubernur Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden. Gubernur Bank Indonesia tidak masuk Kabinet Republik Indonesia. Jadi, mata uang itu punya swasta atau pemerintah? Ternyata mata uang itu punya swasta. Pemerintah melakukan peminjaman dan harus dibayarkan bunga-bunganya. Jadi Bank Indonesia milik swasta, milik asing, bukan milik pemerintah.